Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan mengangkat tema tentang tujuan hukum Islam, khususnya di dalam perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup manusia. Tema ini saya angkat karena terkait dengan apa itu uh, kuliah tentang peranata-peranata hukum yang ada hubungannya dengan maqasid syariah. Menurut Imam Faisal di dalam bukunya Defining Islamic Statehood, setidaknya ada 4 indikator untuk menentukan sejauh mana sebuah negara memiliki tingkat kemampuan di dalam melindungi jiwa ataupun kehidupan. Pertama adalah life expectancy birth, usia harapan hidup. Yang kedua adalah poverty rate, tingkat kemiskinan. Yang ketiga adalah environmental protection, proteksi terhadap lingkungan. Yang keempat adalah Global Peace Index ataupun indeks keamanan dan perdamaian. Pertanyaannya adalah sejauh mana, berapa usia harapan hidup bangsa Indonesia? Berdasarkan data tahun 2018, usia harapan hidup Indonesia tahun 2018 adalah 72 tahun. Ini lebih baik dari data sebelumnya. Tetapi dibanding Malaysia, Indonesia lebih rendah sebab Malaysia usia harapan hidupnya itu adalah 76 tahun. Kemudian bagaimana atau berapa tingkat kemiskinan di Indonesia? Berdasarkan data tahun September 2017, tingkat kemiskinan Indonesia itu adalah 10,12%. Artinya sekitar 26,58 juta penduduk Indonesia dengan 25 juta berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan Indonesia itu lebih baik karena tinggal ataupun naik ya menjadi 9,66%, sekitar 25 juta. Ini merupakan tingkat kemiskinan yang paling rendah. Orang sering menyebut adalah hanya 1 digit. Tetapi dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini, maka terjadi penurunan ekonomi sehingga dilaporkan ada 1,663 juta penduduk Indonesia yang jatuh ke dalam tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2020, yang itu menjadikan total tingkat kemiskinan di Indonesia naik menjadi 26,42 juta manusia. Pemerintah berharap bahwa akhir tahun 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan hanya sekitar 10,60% atau sekitar 28 juta. Kemudian berapa skor tentang environmental index, indeks lingkungan? Di sini tingkat perlindungan terhadap lingkungan Indonesia itu tidak terlalu menggembirakan kalau dibanding dengan beberapa negara-negara di ASEAN. Indonesia itu hanya menempati peringkat ke-7 dengan peringkat pertama adalah Singapura 64,23, Indonesia skornya hanya 46,92. Tidak paling rendah memang, yang paling rendah adalah Laos dengan skor 42,94. Nah, kalau dilihat dari tingkat keamanan dan kedamaian atau kedamaian di Indonesia, peringkat Indonesia itu naik 14 peringkat ke posisi 41 dilihat dari indeks perdamaian tahun 2019. Ini merupakan indeks perdamaian yang mengukur sekitar 163 negara-negara berdasarkan tingkat kedamaian mereka. Nah, ranking Indonesia di dalam Global Peace Index atau skor Indonesia di dalam bagaimana
Indonesia itu menjaga perdamaian ataupun keamanan di negerinya itu memang naik turun. Pada 2020 itu peringkatnya 49, tetapi itu sebenarnya lebih buruk dibanding tahun 2019, di mana 2019 sempat naik menjadi menduduki peringkat 41. Kalau dilihat dari tahun 2018, 2017, 2016, 2015, bahkan mulai dari tahun 2008, maka Indonesia itu memang Global Peace Index-nya itu naik turun dengan yang terburuk barangkali tahun 2010, Indonesia pada peringkat ke-72. Kemudian kalau dilihat dari apa itu dibanding dengan negara-negara muslim yang lain, menurut catatan Imam Faisal Abdul Rauf dalam bukunya Defining Islamic Statehood, siapa negara atau negara-negara mana yang terbaik dalam konteks perlindungan terhadap jiwa ataupun kehidupan. Di sejumlah negara-negara muslim, Indonesia memang belum masuk dalam tiga kategori terbaik. Tiga kategori terbaik itu ditempati oleh Brunei dengan skor 1, kemudian Qatar dengan skor 0,97, kemudian United Arab Emirates itu dengan skor 0,972. Kemudian saya ingin memberikan catatan. Apa catatan yang bisa kita berikan atau bisa kita sampaikan terhadap kondisi data-data yang menyangkut sejauh mana Indonesia dapat mencapai maqasid syariah yang terkait dengan perlindungan terhadap jiwa ataupun kehidupan. Catatan saya adalah, meskipun Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia tidak terlalu buruk dilihat dari sejumlah indikator pencapaian perlindungan terhadap jiwa atau kehidupan, tetapi Indonesia masih membutuhkan upaya-upaya lebih keras lagi agar ranking Indonesia naik di antara negara-negara ASEAN atau di antara negara-negara muslim yang lain dengan meningkatkan kapasitas ataupun kapabilitas sejumlah peranata-peranata, baik itu peranata sosial, politik, peranata hukum, dan lain sebagainya. Demikianlah apa itu indikator-indikator yang dapat kita gunakan untuk melihat sejauh mana Indonesia ikut berkontribusi di dalam pencapaian maqasid syariah, khususnya di dalam hifdul nafsi, perlindungan terhadap jiwa maupun kehidupan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.